Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita bahas tentang bagaimana mengamankan isi dokumen sekaligus membuat tabel sekaligus menghitung ya kan nilai di dalam Microsoft Word ya. Mengamankan itu maksudnya ketika kita sudah isi dan sudah kita lengkapi semua dokumen, kata-katanya, perjanjiannya misalnya ya, maka itu bisa kita amankan dengan tanda tangan, namanya e-signature dan e-digital signature ya. Digital signature dan e-signature, jadi tanda tangan digital dan tanda tangan elektronik. Seperti dokumen ini, salah satu orang yang berkepentingan itu sudah tanda tangan, yaitu saya contohnya. Nah ini di sini ada tanda bahwa ini sudah ditandai dan tidak bisa dirubah, ya kan? Ini tidak bisa dirubah. Jadi ketika Anda backspace itu di lock, di sini ada tulisannya lock ya, you cannot make this change because lock ya kan, dikunci. Jadi ketika sudah ditandatangani maka dokumen ini tidak bisa dikotak-atik, kemudian hanya bisa ditambahkan tanda tangan saja. Jadi bisa ditambahkan tanda tangan saja di sini sebagai tanda bahwa orang kedua juga setuju. Jadi orang ketiga juga bisa ya di sini. Cuman syaratnya satu ya, semua formulir harus sudah terisi sehingga maksud dokumen dan persyaratan dokumen sudah terpenuhi ya. Bila tidak maka Anda tidak bisa merubah, dan ketika Anda berusaha merubah, misalnya kita rubah edit gitu ya, kita edit kita ingin mengeditnya, kita edit, maka tanda tangannya akan hilang gitu ya. Tanda tangan serta merta akan hilang. Jadi sekali lagi bila Anda mengedit ya, maka akan hilang tanda tangannya ya. Kemudian signature juga bisa kita lihat di sini siapa saja yang bertanda tangan, tapi ketika tanda tangannya ada. Langkah pertama adalah kita membuat dokumen dan persyaratannya terisi dengan lengkap seperti ini ya, nama dan seterusnya ya, atau persyaratan dokumen lain lengkap. Baru nama pejabat yang terkait atau orang yang melakukan perjanjian. Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu untuk e-digital tadi ya, yang ada gambar tanda tangan kita, itu namanya e-signature ya, elektronik, tanda tangan elektronik. Kalau digital itu tidak ada tetapi di sini di info ya itu kita bisa protect dengan digital signature. Di sini kita cari misalnya untuk bisa kita tanda tangannya untuk membuat dan menyetujui. Jadi dokumen ini kita yang buat, kita yang menyetujui, atau hanya menyetujui saja atau membuat saja. Bisa kita bikin creative. Terus di sini sudah ada, kita bisa pilih. Di sini ada macam-macam pilihan, tergantung kita buat. Kemudian ada nama kita sudah bikin, berbatas waktu, bisa kita perpanjang dan seterusnya. Ini sudah nama kita sign. Maka dokumen ini namanya ditantangani secara digital. Nah, ini tidak ada tanda tangannya, tetapi sudah ada kode umum yang kita punyai berdasarkan nama kita. Tapi kalau untuk kontrak yang sifatnya lebih luas, ya untuk sederhana mungkin kita bisa menggunakan Google Form. Kemudian untuk kontrak yang lebih luas kita bisa berlangganan e-digital ya, digital signature dan berlangganan ini untuk memastikan keakuratan dokumen kita.
Tapi untuk skala kecil menengah ya bisa saja dengan menggunakan alat yang tersedia. Alat yang tersedia tersebut ada di dalam file install dari program Word, yaitu self sort. Jadi self sort certificate ya, sort itu Anda cari di folder install dari Office Anda. Supaya tanda tangan digital Anda ini bisa muncul nama Anda sendiri seperti saya tadi. Ini kita hilangkan dulu. Pertama-tama Anda bikin dulu kelengkapan dokumennya, ya kan? Setelah bikin kelengkapan dokumen, baru ditandatangani. Nah, kelengkapan dokumen seperti ini ya. Seperti ini biasa ya, tinggal diketik rata kiri ini, di bold ini yang ditebal, di miring, di garis bawah. Kemudian untuk yang ini ya kita pakai nomor penomoran penomoran tulisan ini ya. Jadi ini bisa saja kita hilangkan ya, kan kita blok, kita hilangkan, bisa hilang tapi bisa muncul lagi ya, atau kita kembalikan ke asal yang tadi ya. Jadi ini adalah penomoran bisa A, B, C, D, bisa 1, 2, tinggal kita pilih atau kita bikin ya. Kemudian dengan tanda titik 2 ini kita pakai tab ya, sehingga ketika menulis nama, misalnya kita menulis nama, kemudian kita mau menulis tanda titik 2 itu cukup tab ya. Mau ngetik namanya cukup tab sekali, jadi tabnya dipasang 2 supaya untuk tanda petiknya tanda titik 2 dan menulis namanya supaya sama sejajar tabnya ini ya, diconteng ya. Nah begitu, diklik ya. Kalau mau dihilangkan, ditarik ya kan, hilang. Kemudian untuk tabel saya pikir Anda bisa ya, tapi jadi persoalan nih jaraknya kok mepet. Nah, untuk jarak ini kita harus men-settingnya di layout. Jadi di layout ini ada before, berarti sebelum kita itu berapa jarak. Kalau ini misalnya 0 berarti dia akan naik ke atas, tapi ini 12. Nah 12. Jadi sebelum ini 12. Kalau ini sama ya 12. Ini 12. Ya. Kemudian spasi juga ya, spasi di sini spasinya 1,5, 2, 2,5 ya. Kebetulan kita 1 saja. Ini juga 1 ya, sama, dan seterusnya. Kemudian kalau menyisipkan tabel, kita insert, kemudian tabel. Ini berapa, hitung aja. Ini kan kolomnya 1, kolom nomor, kolom nama penguji, kolom jabatan, kolom tanda tangan. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya kan, 4. Panjang pendeknya nanti kita susun setelah selesai. Kemudian berapa jumlah baris? 2, maka 2 kita tambahkan bisa ya kan, di insert baris misalnya di bawah below, atau kolom samping kiri, samping kanan, untuk menambahkan seperti itu. Nah setelah itu baru kita ketik. Bagaimana dengan jarak ini? Jarak ini sama ya, jadi jarak ini coba kita lihat, ini juga layout juga, di layout ini nih 12, jadi setelahnya 12 kita hilangkan coba. Nah kan nyusut 0, atau kita nolkan 0 lagi, 0. Nah 0 merapat, jadi kita tambahkan 12 supaya tanda tangannya pas atau bagaimana ya. Ini juga kita bisa atur agar sesuai dengan center ya kan, center, terus selnya
itu di tengah. Nah kan di tengah dia seperti ini. Ini juga mungkin diketengahkan ya semua, ketengahkan saja, klik kanan, tabel properties, center, jangan center ya, kiri, cell, tengah. Nah tengah dia. Nah ini bisa saja tengah ya, ini diketengahkan supaya salah, supaya posisinya ke tengah. Ketengahkan. Ini klik kanan saja misalnya, apa namanya, ratakan rata tengah tapi kiri. Ini juga tengah, coba kita coba lagi. Ini tengah. Nah sudah lumayan, mungkin diperbesar akan kelihatan bedanya ya. Nah kemudian bagaimana menyisipkan ini, kita hapus misalnya. Menyisipkan tanda tangan itu ada di insert, terus di sini ada add Microsoft Office Signature ya kan. Nah, namanya boleh ditulis lagi misalnya kan, atau nggak usah karena sudah ada nama sebelah kiri, boleh pakai nama juga boleh. Kemudian title-nya apa, misalnya belum ada kata pembimbing, kita tambahkan pembimbing. Emailnya perlu nggak, kalau nggak ya nggak apa-apa. Kemudian tanggal perlu nggak, jadi ketika sudah tanda tangannya akan muncul tanggal penandatanganan. Kemudian perlukah diizinkan penulis tanda tangan untuk komen, nah akan muncul. Beda kasus kalau kita kasih nama saja misalnya, ya kan, misalnya kita oke kan. Nah langsung tertulis nama. Dan jangan lupa di situ juga ada petunjuk ya kan. Jadi di sini karena sudah nama nggak perlu nama ya. Di sini ada petunjuk, kita boleh mengisi di sini untuk memberi panduan. Tanda tangan tangan bila semua dokumen sudah diisi lengkap. Nah itu, jadi dia akan memberi petunjuk kepada sang pembuat tanda tangannya. Diperkecil bisa, diperkecil, dikurangi. Nah gitu ya, silakan, itu terserah Anda. Nah sudah. Kemudian bagaimana dengan yang ini ya, ini sama juga. Bagaimana dengan ini? Di sini yang penting, jadi Word itu bisa melakukan perhitungan. Perhitungan Word adalah dengan masukkan rumus di mana, di kolom mana yang memang kita inginkan ada rumus. Jadi mungkin ini sudah standar ya, apa aturan. Ini adalah penilaian dari, misalnya bisa juga harga barang ya kan, harga barang, pajak di sini penjumlahnya ya. Di sini adalah harga barang, mungkin di sini diskonnya atau tambah pajak, nanti akhirnya jadilah harga barang aslinya gitu ya. Ini membuat form yang berulang-ulang ya. Di sini jumlah harganya misalnya sama. Jadi ketika di sini misalnya 85 misalnya. Nah, ini kan tidak berubah ya. Jadi klik kanan oleh si pembuat dokumen untuk update field. Nah, ini berubah 17. Di sini juga diupdate. Nah, naik. Bila kita rubah ini menjadi misalnya 65 misalnya kan. Di sini tidak akan berubah, tapi bisa, kita harus update dulu. Update. Nah, 13 ini diupdate juga. Nah, ini berubah. Jadi inilah fungsi dari penjumlahan. Caranya bagaimana? Ini adalah dengan cara kita ketika membuat tabel diklik saja. Di sini ditulis angka, di sini ada layoutnya. Layoutnya ini formula ini.
Jadi kebetulan ini karena kali ya, perkalian antara skor dengan bobot, berarti perkalian itu adalah di sini ada penjumlahan, nilai absolut, minimum maksimum, atau jumlah dan seterusnya, atau yang lain. Kebetulan karena kali itu produk, jadi bisa dengan kalimat singkat, yaitu mengalihkan sebelah kiri gitu pengertiannya ya, sebelah kiri yang ada angkanya gitu. Tapi bisa juga pakai simbol R sama C. R itu row, C itu kolom. Jadi kan mengalihkan, misalnya di sini dianggap A, B ya kan, sekali lagi sini A, B, C, D, E seperti dalam Excel, A, B, C, D, E. Kemudian ini kolom 1, baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Jadi sesuaikan. R-nya itu row, baris, C itu kolom. Jadi mengalihkan kolom berapa dikali kolom berapa. Ya, kolom dan atau sel ya, pertemuan antara baris dan kolom itu sel. Jadi silahkan di rumus. Oke, sudah. Jadi ketika ini layout ini akan muncul ketika Anda klik di dalam tabel seperti itu. Tanggal ini bisa juga otomatis, bisa juga manual. Ya kan? Dia akan mengikuti kalau kita sama dengan rumus juga. Ya. Sini juga bisa diisi tanda tangan ya, gambar tanda tangan. Sama. Nah, setelah selesai diisi semua, nilainya ada, nama, NIM dan seterusnya ada, dokumennya sudah lengkap maksud saya. Ini juga otomatis sini juga. Di sini terpaksa manual ya kita masukkan ya. Misalnya berapa nilai akhir tadi kan ya. Manual ini tidak bisa di-link-kan. Ya. Kemudian penjumlahan bisa tadi seperti rumus tadi ya. Kita klik sini akan muncul layout. Layout kita cek rumusnya. Itu adalah average, jadi rata-ratanya. Kemudian nilai huruf ini bisa kita isi dengan form, yaitu di menu developer. Ini developer ini di sini ada pilihannya ya. Ada yang ini drop down, bisa kita masukkan drop down sini. Ya kan? Ini muncul sudah drop down. Tapi belum kita bikin. Kita edit ya kan. Drop down-nya. Untuk mengisi drop down-nya ini kita properties ya, kita klik di sininya, baru kita properties. Nah, ini judulnya Anda pilih saja, nilai akhir, nilai huruf misalnya kan. Ini kebetulan nilai huruf ya. Silahkan beri nama sendiri. Setelah nilai huruf warna boleh. Nah, di sini nilainya kita tambahkan. Namanya apa, nilainya apa. A misalnya kan. Displaynya A, nilainya apa, misalnya B, kebetulan ini B saja, A minus, maaf ya, modify A minus dulu, A minus, oke. Kemudian B plus, C plus, B, kemudian C plus, C saja, dan yang terakhir karena tidak lulus ya, tidak lulus ya. Bisa, oke. Jadi oke. Nanti orang yang mengisi tinggal isi, misalnya 72, sini panduannya adalah ini, kita bisa hapus saja ini ya, kita hapus ya. Bisa juga dengan si conteng, sebenarnya saya ingin mencontohkan saja, terserah saja. Ini kita hapus. Misalnya 72 itu adalah B, maka kita pilih di sini, pilihannya adalah B. Nah, otomatis. Jadi seperti itu. Nah, setelah selesai semua barulah dikirim ke orang-orang yang terkait, sudah setuju. Jadi tanda tangannya belakangan ya. Jadi sekali lagi tanda tangannya paling akhir setelah semua dokumen diisi. Ya.
diisi. Setelah diisi, misalnya ini tadi kan, klik 2 kali. Mau ngisi tanda tangan, select image ya, offline saja karena kita punya fotonya ya, foto di picturesnya ya. Di picturesnya coba kita lihat tanda tangan kita. Saya lupa naruhnya di mana nih, mohon maaf kalau lupa. Saya lupa naruhnya ini. Saya lupa naruhnya ya, mohon maaf. Jadi nanti sebelumnya Anda foto dulu tanda tangan, foto biasa di kertas putih ya, atau dibikin di mana, dibikin di beberapa software ya, yang langsung bisa di HP Anda ya, supaya mudah, tidak perlu foto juga bisa. Nanti di crop supaya hanya tanda tangannya saja, tidak perlu dihilangkan backgroundnya. Nanti otomatis dia akan menyesuaikan di sini. Baru sign ya, atau tulis nama saja, oke. Bisa saja, misal ya kan. Jadi ini sudah ada kata oke ya. Begitulah cara mengamankan dokumen, membuat dokumen, dan mengedit supaya bisa menjumlah, misalnya keperluan untuk toko, kantor, ujian, dan lain-lain. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.